يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. طيب أبناء الطلبة وبنات الطالبات العزيزة, alhamdulillah malam ini bitaufiqillah wa biiznihi, dengan taufik dan izin dari Allah kita kembali telah berada di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pengajian kita sesuai dengan jadwal adalah membaca kitab tasawuf Madkhalu ila tasawuf as-sahih al-islami, dan malam ini kita akan membaca al-faslul khamis, pasal yang kelima, nas'atut tasawuf indal muslimina wa aqsamuhu. Nas'atut tasawuf, perkembangan tasawuf, indal muslimin, di kalangan orang-orang muslim, wa aqsamuhu, dan pembagian-pembagiannya. Itu insyaallah kita baca, tapi sebelum membaca ada hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai wasiat untuk diri sendiri dan untuk anak-anakku semuanya, baik dari mahasantri Ma'had Ali maupun dari Institut Agama Islam. Yang pertama, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pasca bulan suci Ramadan ada beberapa amalan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Ini dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi ingat, perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab, tatawu, nafilah, fadilah. Bertakwa kepada Allah bukan hanya melaksanakan yang fardu-fardu atau yang wajib saja, tapi mesti harus memperhatikan yang tatawu itu, yang mustahab, mustahsan. Mustahabun itu adalah kullu syai'in raghiba fihi Allah wa Rasul, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang biasa istilahkan dengan sunnah, tatawu, nafilah, fadilah. Itu dalam rangka untuk meningkatkan takwa, mesti harus memperhatikan yang nawafil itu, yang sunnah-sunnah itu. Nah, sekarang pasca bulan suci Ramadan, bulan Ramadan kita diwajibkan untuk puasa selama 1 bulan. Lepas bulan Ramadan tidak ada lagi puasa 1 bulan kecuali puasa qada atau puasa kafarah. Alahan kalau kafarah ada yang sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai dengan 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah, ya puasa yang tidak puasa, yang batal puasanya pada bulan Ramadan karena hubungan jima, itu kafarahnya 2 bulan puasa. Memang pertama memerdekakan budak yang hampir sekarang tidak bisa kan, tidak ada budak.
Kemudian yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut itu wajib. Kemudian kalau tidak sanggup nanti memberikan makan 60 fakir miskin. Kemudian ada yang namanya zihar, laki-laki yang menyamakan istrinya dengan ibunya, sehingga dia menganggap bahwa kamu istriku sama dengan ibuku, artinya tidak mau menggauli lagi karena disamakan dengan ibunya. Itu nanti kalau bertobat ya kena zihar, kena kafarah juga. Kafarahnya juga puasa. Saya sekedar ingat-ingat dan mau ingatkan kalian puasa 2 bulan juga, 2 bulan. Selain daripada itu, kafarah membunuh dengan tidak sengaja. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, sepertinya juga kafarahnya itu puasa 2 bulan juga berturut-turut. Tapi itu kan insidentil, artinya kasus itu, kasus berpuasa wajib selama 2 bulan berturut-turut. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah jangan sampai lupa masih banyak di sana puasa-puasa meskipun nafilah, meskipun sunnah, seperti puasa Syawal. Kalian sudah hafal semua hadisnya. Siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari Syawal, maka sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Astagfirullah, saya sendiri juga belum cukup 6 hari ini. Mudah-mudahan tanggal berapa ini sekarang ini. Arti tadi kan saya bilang kuwasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri juga. Puasa Syawal, kemudian nanti ada namanya puasa bid, puasa putih-putih. Puasa putih-putih itu nak yang saya ceramah ini yang mahasiswa IAI mungkin, karena kalau Muhammad Ali ini sudah dipaham semua ini. Puasa 3 hari setiap bulan tahun Hijriah, 13, 14, 15, kecuali kalau bulan Zulhijjah, karena 13 itu masih tasyrik, maka dipindahkan 14, 15, 16. Itu diupayakan. Puasa putih-putih karena lagi keteng gitu. Bulan lagi memutih karena lebih apa namanya purnama, jadi dikatakan puasa putih-putih. Ingat semua itu. Mana namanya nanti puasa Senin Kamis, mana namanya puasa Arafah, puasa Muharram. Artinya jangan sampai anak-anakku kalian sama sekali tidak puasa lagi. Karena ada juga orang dulu seperti itu, puasa Senin kah? Ada apa? Ramadan saja seandainya tidak wajib karena tidak puasa kah pun betul-betul alergi puasa sekali ini. Padahal kalau kita bawa ke tasawuf itu kan pernah kita baca hadisnya, ada namanya sahabat Rasul namanya Harisah. Itu yang oleh Nabi disebut sebagai abdun nawwarallahu qalbahu, seorang hamba yang Allah telah berikan cahaya pada dirinya. Itu sudah mencapai hakikat al-iman. Ternyata kebiasaannya itu adalah banyak berpuasa pada siang hari, kemudian sholat pada malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan bulan Ramadan jangan sampai ketinggalkan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, begadang-begadang kalau malam, meskipun begadangnya tidak sama pada bulan Ramadan. Begadang dalam artian untuk beribadah, salat, baca Al-Quran, berzikir, bermunajat, dan memperbanyak istighfar, terutama bil ashar, pada sepertiga terakhir malam. Tuh. Kalau kita sudah mampu dulu sholat sampai 20 rakaat tambah 3 witir bulan Ramadan, jangan sampai sudah sholat isya sama sekali habis, tidak ada yang sholat tak. Upayakanlah sholat-sholat sunnah di situ, sholat malam, sholat hajat kah, sholat taubat kah, dan yang namanya sholat tahajud yang dilaksanakan setelah bangun tidur tengah malam,
Jangan sampai dilupa. Saya berani mengatakan kayaknya itu aib itu nak. Aib itu bagi seorang santri, apalagi maha santri yang tidak sholat malam. Aib. Kenapa saya mengatakan aib? Karena untuk apa lagi menambah ilmu kalau hal-hal yang sudah pasti disepakati dan berbagai macam dalil kemuliaannya masih saja tidak dilakukan, apalagi yang kita akan cari? Ilmu apa lagi yang kita akan cari? Saya kan sudah pernah kisahkan bagaimana seorang anak muda datang ke Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar hadis. Masih ingat itu cerita kisahnya? Karena dari kampung yang jauh terpaksa bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun ketika malamnya menyiapkan bejana untuk air wudhu. Tapi pada subuh harinya Imam Ahmad ketika mau ke masjid mendapati bejana itu airnya sepertinya tidak pernah terpakai. Maka bertanya kepada anak muda, kamu tidak berwudhu kah? Anak muda itu menjawab, ini imam baru mau berwudhu untuk sholat subuh. Katanya, kamu tidak sholat malam? Katanya, tidak, katanya, belum. Kata Imam Ahmad, besok ambil ini pakaian pulamu dulu. Jangan belajar hadis. Hadis apa lagi mempelajari, sedangkan hadis tentang sholat malam kamu sudah tahu, nah belum mengamalkan itu. Makanya tadi saya bilang, kayaknya aib itu kalau ada santri saja santri. Apatah lagi kalau sudah maha santri tidak melaksanakan sholat malam. Nah, dalilnya kan banyak. Alaikum biqiyamil lail, atas kalian sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin, kan itu kebiasaannya orang soleh. Wa qurbatu ila rabbikum, dan itu akan mendekatkan diri kalian kepada Allah, dan seterusnya. Nah, apalagi dalil-dalilnya dari Aisyah berkata, jangan kalian meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau dia lagi letih, capek-capek, metekuk-tekuk, maka dia laksanakan dengan duduk. Coba, karena begitu pentingnya kalau dia lagi capek atau sakit, maka dia tetap sholat meskipun harus duduk. Hadis-hadis yang lain kalian sudah hafal mungkin. Sabda Rasulullah, ayuhan nas, bahai sekalian manusia, at'imut ta'am, berilah makan apaan reko. Tau malupu ya rega, tau nama lupu pokok apaan rebawan no. At'imut ta'am wa absus salam, kemudian sebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum kepada siapa yang kamu kenal atau tidak kenal, pokoknya assalamualaikum. Setiap bertemu sebarkan salam itu, absus salam, kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ada yang bertanya bagaimana kalau orang kafir, kepada orang kafir juga, yang penting kamu tidak tahu boleh kafir. Kecuali kalau kamu tahu jangan, tapi kalau tidak tahu ya pokoknya kan tidak tahu. Apalagi yang ketiga, wasilu arham, hubungkan silaturahmi. Yang ketiga, yang keempat itu yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sedangkan manusia para tidur. Apa jaminannya? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan salam, sejahtera, selamat. Di antaranya. Kemudian ulama kita mengatakan akhlakul muttaqin, akhlaknya orang bertakwa itu pertama qiyamul lail. Pasti selama coba loh. Qiyamul lail, ada qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wal istighfar bil ashar, banyak beristighfar pada waktu sahur, berarti sepertiga terakhir setiap malam, banyak beristighfar. Kemudian yang ketiga, wassadaqatu, bersedekah lisaili, bagi yang peminta-minta, wal marhum, ataupun yang tidak meminta-minta. Nah, itu adalah akhlakul muttaqin, itu akhlaknya para orang bertakwa, sholat malam, kemudian banyak beristighfar. Terutama nih yang perempuan-perempuan ini, laki-laki juga, perempuan-perempuan. Ada saya dapat hadis itu,
Apa kata hadisnya? Ya maksaran nisa, wahai sekalian manusia, perempuan-perempuan, kalian ini perempuan. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Wa aksirnal istighfar, dan perbanyak istighfar. Perempuan itu khususnya diberikan pesan oleh Rasulullah. Wahai sekalian perempuan-perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aksar ahli nar, karena aku, kata Rasulullah, melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Ada salah satu di antara perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa? Apakah karena kami kafir kepada Allah? Katanya tidak, tapi justru kamu kafir kepada suamimu. Hati-hati bersuami. Kalau memang tidak sanggup untuk taat, berhati-hati. Karena kalian katanya kafir, tidak mensyukuri suami kalian. Kamu sudah diberikan rumah, mobil, istana barangkali, tapi satu kesalahannya kamu berkata tidak pernah memberikan sesuatu. Padahal kamu sudah dikasih mobil, dikasih rumah, malah dikasih kok anak ada 10, kemudian selalu mengingkari, mengatakan tidak ada kebaikan kamu. Itu namanya mengkafir ashira, mengkafir suami. Dan banyak melaknat, sedikit-sedikit melaknat. Nah, saya lihat hadis ini kayaknya ada hubungan seperti ini. Coba lihat, Nabi mengatakan perbanyaklah sedekah, perempuan dulu, kemudian perbanyak istighfar. Karena saya melihat kebanyakan penduduk neraka dari kalian, penyebabnya adalah karena mengingkari, kafir kepada suami kalian. Maka saya dapat teori seperti ini untuk perempuan ini. Kalau kamu memanokok gara-gara merasa kurang nafkah, masalah kurang nafkahmu tuh, oleh kamu merasa berhak untuk dapat 10 juta cuma dapat 5 juta, maka Nabi mengatakan perbanyaklah bersedekah. Artinya anggaplah itu kekurangannya seperti sedekah kepada suamimu. Ya, saya berhak kayaknya dapat 10 juta ini, tapi dikasih 5 juta pun anggaplah sebagai sedekah. Supaya niatkanlah sebagai sedekah, termasuk sedekah, supaya kamu tidak mengingkari Rasul dan sudah bersedekah. Yang kedua, kalau suamimu memang penenak dan kamu mau menenak-nenak, menokok-nokok, maka ganti dengan istighfar. Ganti dengan istighfar. Karena Nabi mengatakan perbanyak istighfar. Maka daripada kamu ngomel-ngomel tak tahu arahnya kemana, lebih baik astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu lebih aman. Dan itu lebih aman untukmu di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Itulah kata Rasulullah tadi. Wahai sekalian para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar, karena aku melihat kalian kebanyakan penduduk neraka. Kembali tadi kepada qiyamul lail. Sepertinya aib bagi kita seorang santri, apatah lagi maha santri, kalau sampai tidak melakukan sholat malam. Oleh karena itu ulama kita mewanti-wanti seperti ini. Kalau kamu tidak bisa 11 rakaat, 8 tahajud sampai 3 witir, maka ambillah 2 mi saja dulu. 2 mi tahajud kemudian tambah 1 witir. Andai sudah berwitir baru tidur, maka ya tinggal 2. Pokoknya jangan sampai tidak termasuk ahli tahajud. Nah, malahan ada Rasulullah mengatakan bahwa andai saja keburu masuk waktu subuh, nah belum sholat, maka segera berwitir 1 rakaat saja. Karena witir 1 rakaat itu termasuk tahajud kalau dilakukan sesudah tidur. Artinya begitu pentingnya, sehingga andai saja tidak sempat yang lainnya itu 8, 11, 8, pokoknya witir saja 1. Tapi tentu upayakanlah 2 lah dulu. Tahajud 2 rakaat, kalau sudah witir ya selesai. Tapi andai belum berwitir ya tambahlah witir 3, anda tidak bisa 3.
tambahlah 1 witir, pokok jangan sampai tidak. Qiyamul lail bukan cuma sholat. Seandainya sholat pun tidak bisa, berzikir saja. Bangunmu tengah malam kau yang berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Coba berzikir. Tapi ada lagi andai-andainya. Andai saja itu tidak bisa dilakukan. Saya pernah mendengarkan ceramahnya pengajian Ustaz Profesor Dr. Muhammad Agus. Saya itu memang mau memberikan contoh kepada kalian. Siapa pun memberi pengajian di sini, kalau saya sempat, saya simak-simak juga. Dan alhamdulillah selalu dapat saja yang baru yang bisa diamalkan. Beliau pernah sampaikan itu. Ada ulama mengatakan andai saja kalian tidak bisa bangun sholat, pokoknya bangunmu, kemudian dalam bangunmu itu bilangmu saja Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Masuk untuk kategori sebagai qiyamul lail. Allahumma amin, amin, amin. Kalau sudah tanya aku teman mereka, kenapa amin, amin ini? Artinya kamu mentakmin, mengamini betapa banyaknya kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah pada tengah malam itu, jam 2, jam 3, jam 4, sepertiga terakhir, betapa banyaknya ulama-ulama, para wali-wali Allah yang lagi bangun berdoa. Maka kamu hanya cukup bangun mengatakan amin, 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 dengan niat supaya doanya itu diterima dan kamu mendapatkan berkah dari doanya itu. Nah, kembali qiyamul lail, jaga itu qiyamul lail. Sudah teruji kan? Kan sudah teruji 20 rakaat mampu pada bulan Ramadan. Maka selesai bulan Ramadan kita teruskan itu, meskipun bukan lagi 20 rakaat. Dan banyak rakaat atau memperpanjang ya terserah. Kita terkadang dapat riwayat-riwayat yang membuat kita berpikir di mana ibadah kita ini. Saya dapat siapa itu Abu Ishaq namanya itu menangis di rumahnya. Sudah tua umurnya 80 tahun. Ditanya, "Ma yubakik, apa yang membuat engkau menangis ya Syekh?" Katanya, "Sekarang aku tidak kuat lagi untuk salat malam. Aku hanya mampu membaca, setiap malam aku tinggal mampu membaca Al-Baqarah dan Al-Imran." Coba. Dia menangis karena katanya sekarang aku sudah tua, tenagaku sudah hilang sebagian, tidak mampu lagi salat lama-lama. Sekarang aku hanya mampu membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Berapa juz itu? 4 juz kah? Berarti sebelumnya itu waktu sehat dulu berapa kira-kira itu? Karena sudah tua katanya tidak mampu sholat lama-lama. Dia cuma mampu membaca Al-Baqarah saja, Al-Imran. Kita ini masih kuat, saya masih kuat juga kayaknya. Aduh, bagaimana? Artinya berpikir di mana kita ini ibadah kita kalau bandingkan dengan mereka-mereka yang seperti itu. Dan kalian itu di mana? Di mana itu bandingkan dengan perempuan itu yang pernah saya ceritakan, itu gadis itu penghafal Quran, memang setiap malam bangun sholat malam, kemudian penupuknya, atau apa penupuk kah? Atau apa penupuk? Bacaan surah Al-Fatihah. Setiap malam membaca penupuk 2 juz tiap malam. Ada itu, cari itu. Kalau dapat itu jangan lepas sampai 2 juz setiap malam penupuknya. Saya benar talabah selanjutnya amalan-amalan bulan Ramadan. Baca Al-Quran sudah pasti. Tapi saya akan fokus kepada amalan Ramadan dulu, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu sengaja tinggal di masjid. Lama atau sebentar. Itu i'tikaf. I'tikaf sekarang itu i'tikaf sekarang ini. Pokoknya kalau tinggal di masjid, niatkan i'tikaf, masuk dalam i'tikaf dari segi bahasa. Sengaja tinggal di masjid untuk mendekatkan diri kepada itu i'tikaf. Nah, ini juga penting, terutama bagi laki-laki untuk banyak di masjid. Upayakan untuk selalu dan banyak di masjid. Meskipun bulan Ramadan sudah lalu, tapi untuk sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang malam, upayakan banyak di masjid.
Kira-kira apa kelebihannya orang yang banyak di masjid? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, Inna Allah la yunadi yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah nanti di hari kemudian akan memanggil, Aina jirani, aina jirani, mana mi tetanggaku, mana mi tetanggaku. Faqalat malaikatu, maka malaikat berkata, Rabbana wa ma yanbaghi ayyujawirak. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, siapakah yang pantas untuk bertetangga denganmu? Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menjawab, Aina umarul masajid, mana semua itu pemakmur masjid yang selalu memakmurkan masjid. Dalam riwayat lain, aina zawarul masajid, mana itu yang banyak menziarahi masjid. Tuh. Saya lihat kita yang rajin ke masjid itu punya dua kedudukan di sisi Allah. Pertama, sebagai tamu Allah, karena masjid ini kan tamunya Allah. Astagfirullah. Masjid ini adalah rumahnya Allah, Baitullah. Berarti kita yang datang ke masjid ini sebagai tamunya Allah. Toh? Yang kedua tadi itu hadisnya, kita ini adalah tetangganya Allah. Nah ingat, Allah memerintahkan melalui sabda Rasulnya untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Apa hadisnya itu? Apa hadisnya itu perintah untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga? Dihafal itu waktu dia dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, aw liyasmu, atau diam. Allah memerintahkan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga, maka tentu adalah lebih hak bagi Allah untuk memuliakan tamunya dan tetangganya. Pertanyaannya, siapakah tamu-tamu Allah itu dan siapakah tetangga-tetangganya? Tak lain dan tak bukan kalian-kalianlah itu yang selalu banyak di masjid, selalu datang di masjid. Tentu amat berbeda manusia dengan perlakuan Allah. Kalau perlakuan manusia, ya ko katallu molo masyarakat bola namanya memupa tu, tapi ya ko ke-10 no mamulan itu macece atinna. Orang itu orang. Kalau baru 3 kali kamu bertamu ke rumahnya, ya mungkin masih senang-senang. Tapi kalau sudah 10 kali, apalagi sampai 30 kali, bisa-bisa natutukun no pintu. Orang itu orang. Tapi Allah tidak akan berhenti. Pokok sebanyak-banyaknya kamu datang bertamu di masjid ini, maka Allah semakin akan memuliakan kalian. Itu kan ada hadis kan? Idza ra'aita rajulan yataraddu ilal masjid fa ashhid annahu mu'min. Ya komita ko sedurane toli malis-lesu ke masjid. Apabila kamu melihat seorang laki-laki selalu bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia tu beriman. Ajak nama kota naik maka datang tepat dia riwayat dia pokoknya ya nama lesu-lesu masjid malu lesu mas sempajang pengajian dan sebagainya. Fa ashhid, maka berilah ijazah bahwa dia itu mukmin. Tentang satu kampung, jangan tanya bagaimana imannya orang di kampung itu, tanya dia di masjid. Kalau saudara ramai di masjid selalu banyak ke masjid, itu berarti menandakan bahwa iman jadi situ bagus imannya. Jadi kebiasaan bulan Ramadan selalu ke masjid, jangan sampai ditinggalkan. Tetap pokok rajinlah ke masjid, terutama sholat jamaah.
Lagi-lagi tadi saya berkata bahwa saya wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian, karena saya juga terkadang apakah faktor kesehatan atau faktor ada gangguan, terkadang juga lambat ke masjid sholat berjamaah. Makanya kalau sudah kuwasiatkan seperti ini kepada kalian, bersemangat lagi untuk selalu menjaga, berusaha untuk selalu di masjid. Tapi alhamdulillah tahun rongnya sudah beberapa subuh itu saya selalu yang pertama. Ustaz Agus bilang jadi muazzin karena saya selalu azan dulu, tapi sekarang banyak santri jadi berhenti mak. Itu tadi yang ke berapa tadi? Pertama tadi wasiatnya puasa. Ini yang kedua adalah qiyamul lail. Itu kebiasaan orang soleh. Yang ketiga banyak di masjid, iktikaf banyak di masjid. Kemudian yang ketiga tadi baca Al-Quran, yang keempat iktikaf di masjid. Banyak tinggal di masjid. Kemudian yang kelima yang saya ingin pesankan adalah untuk kalian anak-anakku adalah belajar nak. Sudah hasil penelitian bahwa untuk menjadi bertakwa mesti harus dengan ilmu. Belajar akidah untuk lebih mengenal Allah, untuk mengenal perkara-perkara gaib. Supaya kita kenal, supaya kita tahu bahwa ini bukan kehidupan terakhir, ada nanti akhirat. Kemudian nanti ada yang namanya belum akhirat, ada yang namanya awal akhirat, yang namanya alam barzakh, alam kubur. Kalau kita tahu saja itu dan yakini, itu akan mendorong kita untuk lebih banyak beribadah dan taat. Saya biasa katakan seperti ini, kita sebenarnya betah tinggal kita masih betah tinggal di dunia ini karena apa sih? Kamu merasa masih mau hidupkah? Apa yang membuat kamu masih mau hidup tinggal di dunia ini? Apa yang membuat kalian sehingga masih senang dan masih ingin tetap tinggal di dunia ini? Nah, konta amir dek magagal. Kan karena masih bisa makan, masih bisa minum dengan enak, kemudian masih bisa ketawa dengan bercanda gurau dengan teman, masih ada teman-teman ditemani untuk bersama-sama. Seperti itu kan? Coba bayangkan kalau ada orang yang tidak bisa makan, susah buang air apa, kemudian tidak ada yang jenguk-jengui. Karena saya juga pengalaman kalau sakit itu memang bagaimanapun taatnya seorang santri, cintanya seorang santri, ya paling-paling 1, 2, 3 kali jengukin. Nanti juga ujung-ujungnya bosan-bosan karena dia akan sibuk dengan kesibukannya. Tinggal sendiri, tidak ada yang jenguk-jenguk. Terkadang kalau seperti itu berkata, untuk apa lagi saya hidup ini? Tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian tidak ada Tommy yang jenguk-jenguk ke ini. Tuh, ada dia saya di YouTube itu, memang agak-agak lucu tapi mengambil pelajaran. Apa itu? Itu ada laki-laki datang ke dokter itu. Dokter bertanya, mau apa? Katanya, saya mau panjang umur dokter. Oh, mau ke panjang umur. Tanya ke dulu masih makan kok kontrak? Tidak, saya kan hipertensi. Oh, terus masih minum teh? Kata tidak, kata saya penyakit gula diabetes. Oh, seperti itu ya. Kemudian masih hubungan suami istri? Kata tidak, kita kan sudah lemah seperti ini. Kemudian istri juga sudah tua, tayyib. Terus masih mau menikah lagi? Mana saya berani, takut sama istriku. Mau apa panjang umur kok seperti itu? Sebenarnya mati mau. Artinya apa? Sama mengatakan seperti ini. Kalau tidak ada kesenangan-kesenangan, untuk apa lagi lama-lama hidup di muka bumi ini?
Nah, saya mau kiaskan nanti, waliyasubillah, minta berlindung kepada Allah. Nanti kalau sudah masuk di alam barzakh, tidak ada teman, tidak ada kesenangan. Apa mampu untuk berlama-lama di alam barzakh? Pasti kita tidak akan mampu untuk berlama-lama. Padahal boleh jadi kita akan hidup di sana 1000 tahun, 2000 tahun, atau 3000 tahun. Kita tidak tahu. Nah, mau kemana kalau tidak bisa, tidak betah? Kalau tidak betah ke dalam barzakh, mau kemana? Mau kembali dunia tidak mungkin. Mau tunggu akhirat juga belum saatnya kiamat. Dan sedangkan tidak ada teman kecuali amal-amal soleh. Tidak ada. Makanya ada ungkapan mengatakan, tasahabu, bersahabatlah kalian. Perbanyak temanmu, perbanyak pengikut-pengikutmu di Instagram itu. Sampai 10 juta. Tak sama kayaknya sudah 10 juta nih. Tak dahsyat juga kayaknya sudah lebih 10 juta pengikutnya. Ronaldo kayaknya sudah 200 juta. Lebih banyak, jauh berbeda, jauh melampaui. Tapi sampai 200 juta pengikutmu, nanti kalau kamu mati, satu pun tidak akan menemanimu nanti masuk di alam barzakh. Hanya satu saja, amal solehmu, amal-amal kebaikanmu. Maka perbaikilah persahabatanmu dengan amal soleh. Amal soleh itu mesti harus dengan ilmu. Karena agal mujama ya kudega wiseng, maka mesti harus ilmu. Maka belajar ilmu akidah untuk mendorong kita untuk beriman, mendorong kita untuk beribadah. Kemudian beribadah tidak sembarangan, ada juga ilmunya. Maka mesti harus belajar. Kemudian beribadah dengan beradab, berakhlak, itu juga ada ilmunya. Maka mesti tidak bisa lepas dari ilmu. Maka tidak ada jalan lain, mesti harus belajar. Al-Quran kan mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, ana akhsyakum, aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Kenapa bisa? Karena aku lebih mengenal Allah daripada kalian. Berarti semakin mengenal Allah, semakin akan takut kepada Allah. Nabi pun mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina. Rasulullah pun mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, labaqaitum katsira wa dahiktum qalila, maka kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Pertama, keagungan Allah. Itu yang pertama dikatakan oleh Allah. Yang dikatakan Rasulullah tentang keagungan Allah dulu. Kemudian yang dikatakan oleh Allah tentang malakutus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi, karena pernah Isra Mi'raj. Kemudian yang diketahui oleh Rasulullah perkara-perkara gaib. Alam kubur, alam barzakh, kemudian neraka dan surga. Itu yang diketahui. Nah, itulah juga yang perlu kita ketahui. Coba Nabi saja itu kalau lagi turun hujan terkadang menangis. Turun hujan menangis. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ketika menyaksikan hujan turun? Apa jawabnya? Saya bayangkan seperti itulah nanti manusia-manusia dilemparkan masuk ke dalam neraka seperti turunnya air hujan itu. Para pemaksiat itu. Kemudian Al-Ghazali mengomentari hadis itu bahwa maksiat yang paling besar yang dilakukan oleh umat manusia adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Baik. Allahu Akbar. Kenapa? Ya sudah, terputus itu jaringannya TPI, kemudian RCTI, kemudian apa 3 Abnai talaba,
Jadi itu pesan yang terakhir tadi, ilmu mesti harus belajar, nak belajar. Kenali Allah, kenali ciptaan Allah, kenali cipta Allah supaya bisa menambah rasa hormat, rasa kagum, rasa takut kepada Allah. Dilanjutkan dia karena tidak azan juga. Bagaimana azan kalau mati lampu? Itulah yang membedakan antara orang-orang soleh menangis dalam kesolehannya, tapi para orang fasik justru tertawa dalam kefasikannya. Saksikan orang-orang soleh bangun tengah malam menangis, sementara orang-orang fasik di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat mabuk-mabukan, mereka semua ketawa. Apa yang membedakan itu? Karena seolah-olah mereka tidak tahu tentang bagaimana kondisi sesudah mati nanti. Bukan sesudah mati, menghadapi saja kematian sudah ada kesulitan sampai sesudah kematian, sampai nanti perjalanan yang panjang alam barzakh, sampai nanti hari kebangkitan dan seterusnya. Dan itu semuanya itu harus dipelajari dan diketahui ke belakang, kemudian diimani. Membaca Al-Quran, jangan sampai lalai membaca Al-Quran setiap hari. Terkait dengan membaca Al-Quran ini, guru kita Profesor Dr. Quraish Shihab ada mengatakan seperti ini. Saya katanya lebih cenderung lebih baik membaca sedikit ayat-ayat Al-Quran disertai dengan membaca terjemahannya, mentadabburi, daripada banyak membaca tapi sama sekali tidak ada yang dipahami. Artinya apa yang terpenting dalam membaca Al-Quran itu memahami makna-maknanya. Maka buka-bukalah terjemahannya. Di samping mengikuti pengajiannya Prof. Agus tafsir, maka buka-buka sendiri terjemahan-terjemahannya. Karena itu Al-Quran ada yang terjemahannya bisa langsung dipahami, ada yang butuh tafsir. Ya, bacalah, ada yang bisa langsung dipahami, ada yang butuh tafsir. Misalnya kalau zalikal kitabul la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, mungkin perlu penjelasan, tapi ada yang jelas. Baca terjemahannya. Saya kemarin membaca solat malam, kemudian membaca amma yatasaalun sebagai penutup. Ku baca, ku hayati maknanya. Ternyata banyak yang ku lupa juga makna-maknanya, kalimat-kalimatnya. Ya terpaksa buka, paginya ku buka lagi terjemahannya. Seperti itulah belajar. Belajar bahasa. Pokoknya ingat-ingat. Jangan ke amma. An-Nas saja, Al-Falaq terkadang kita lupa lagi apa maknanya ini. Buka lagi. Dia membaca Al-Quran sambil membuka terjemahannya supaya tahu maknanya. Benar, talabah saya kira pengajian kita itulah nanti kita akan baca Nash'atut Tasawuf Indal Muslimah wa Aqsamu, pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah al mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.